Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Andre Kevin Silaban, NIM 3411701032, jurusan Teknik Mesin Konsentrasi Manufaktur, Politeknik Negeri Batam. Saya akan menjelaskan laporan tugas akhir saya pada sidang kedua ini yang berjudul Desain Wide Flank Support untuk dice pipe fitting pada mesin press 500 ton. Sedikit saya akan membahas kembali mengenai masalah yang terjadi, yaitu pada awalnya proses sizing menggunakan support wide flank 400 mm dengan dimensi panjang 1000 mm, lebar 1000 mm, dan tinggi 800 mm. Namun desain tersebut masih belum mampu menahan tekanan dari mesin press, sehingga mengakibatkan perubahan bentuk atau bengkok pada support. Di sisi lain, support juga memiliki tinggi yang berlebih, sehingga menyebabkan kenyamanan bekerja dari operator sizing berkurang. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk membuat desain rancang bangun wide flank support untuk dice pipe fitting pada ukuran 8 inci yang memiliki tingkat keamanan desain produk dengan nilai range lebih dari 1, lalu support yang memiliki kekuatan untuk mampu menahan beban tekan hingga 15 MPa, juga memberikan kenyamanan penggunaan support dan memiliki jangka pakai waktu yang lama, serta estimasi biaya produksi yang lebih ekonomis. Solusi yang dilakukan pada penelitian ini adalah: 1. Mendesain wide flank support yang memiliki tinggi optimal, yaitu 580 sampai dengan 600 mm sesuai dengan permintaan atau ketentuan perusahaan. 2. Support yang mampu menahan beban 15 MPa yang diaplikasikan dengan analisis displacement pada SolidWorks Simulation. 3. Ergonomi, yaitu memberikan keamanan serta kenyamanan dalam bekerja. Tingkat keamanan pada desain diaplikasikan dengan simulasi factor of safety pada SolidWorks Simulation. 4. Support yang memiliki jangka pakai lama yang diaplikasikan dengan analisis fatigue pada SolidWorks Simulation. Masuk ke 3.1, yaitu perancangan wide flank support dice. Berikut yang pertama adalah desain orisinal, yaitu desain cikal bakal pada penelitian ini, atau desain yang bengkok sebelumnya tadi. Wide flank support tersebut menggunakan material wide flank 400 mm dengan dimensi panjang 1000 mm, lebar 1000 mm, dan tinggi 800 mm, dengan jenis sambungan welding dan model wide flank support yang disusun bertingkat. Lalu secara visual, dice yang digunakan posisinya tidak fit pada support. Lalu configuration 1 merupakan desain dari penulis. Support tersebut menggunakan material wide flank 294 mm dan memiliki panjang 655 mm, lebar 400 mm, dan tinggi 588 mm. Dengan jenis sambungan welding dan model wide flank support yang disusun bertingkat. Lalu secara visual, dice yang digunakan posisinya fit pada support. Dan dengan tinggi 588 mm, maka tinggi tersebut sudah mencapai tinggi optimal yang diinginkan atau permintaan dari perusahaan. Selanjutnya, configuration 2 merupakan desain dari penulis. Support tersebut menggunakan material wide flank 600 mm dan memiliki panjang 655 mm, lebar 400 mm, dan tinggi 600 mm dengan jenis sambungan welding dan model wide flank tidak bertingkat atau single. Lalu secara visual, dice yang digunakan posisinya fit pada support. Masuk ke 3.2, yaitu analisis simulasi deformasi atau displacement. Proses rancang bangun dan analisis simulasi pada penelitian ini menggunakan bantuan software SolidWorks 2018. Menggunakan jenis material carbon steel pada desain dan pemberian beban tekan sebesar 15 MPa. Lalu apa itu displacement?
Displacement atau deformasi adalah perubahan bentuk yang terjadi pada benda yang diakibatkan oleh gaya yang diterima dari luar. Pada analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar deformasi yang terjadi pada desain. Berikut yang pertama adalah desain orisinal atau cikal bakal. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai grafik yang ada pada samping kanan. Gradasi berwarna biru menunjukkan tingkat deformasi terkecil. Lalu gradasi hijau merupakan tingkat deformasi menengah atau sedang. Dan gradasi warna merah merupakan tingkat deformasi tertinggi pada desain. Nilai deformasi yang dialami oleh desain orisinal yaitu sebesar 0,360 mm. Bisa kita lihat pada hasil simulasi pada bagian bawah memiliki gradasi biru karena tidak menerima beban secara langsung. Namun pada white flank bagian atas memiliki gradasi hijau, bahkan merah yang terlihat jelas. Terjadi deformasi atau pembengkokan. Selanjutnya, desain configuration 1. Nilai deformasi yang dialami oleh desain configuration 1 adalah sebesar 0,154 mm. Bisa kita lihat pada hasil simulasi memiliki warna biru dan hijau, dan tidak memiliki warna merah, sehingga beban yang diterima terdistribusi merata pada desain support. Dan deformasi yang terjadi pada desain configuration 1 memiliki nilai 2 kali lipat lebih rendah dari desain orisinal atau cikal bakal tadi. Selanjutnya, desain configuration 2. Nilai deformasi yang dialami oleh desain configuration 2 adalah sebesar 0,119 mm. Bisa kita lihat juga pembebanan pada configuration 2 merata dengan hasil simulasi berwarna biru dan hijau tanpa deformasi tinggi berwarna merah. Juga deformasi pada desain ini lebih rendah dari configuration 2, pada configuration 1 dan orisinal. Masuk ke 3.3 yaitu analisis simulasi factor of safety atau disingkat FOS. Factor of safety. Tujuan dari analisis factor of safety ini adalah untuk mencari nilai tingkat keamanan pada sebuah produk atau desain. Dengan pemberian beban sebesar 15 MPa, safety factor ini mengacu pada kekuatan dari material desain dalam menanggung beban tekan yang diberikan. Dengan acuan nilai 1 sebagai batas keamanan, jika nilai di bawah 1, maka desain tersebut dapat dinyatakan tidak aman. Masuk pada analisis FOS, yaitu pertama desain orisinal. Sebelumnya saya jelaskan grafik yang ada pada samping kanan. Gradasi berwarna merah merupakan nilai FOS terkecil, dan gradasi hijau menengah lalu biru tertinggi. Hasil yang dicari adalah estimasi atau kemungkinan nilai terkecil dari desain support, dan tingkat keamanan struktur pada desain orisinal memiliki nilai 1,74 yang terbilang cukup rendah. Bisa dilihat pada hasil simulasi banyak terdapat gradasi berwarna merah, yang memungkinkan itu merupakan area yang keamanannya terkecil, dan mungkin terjadi kebengkokan atau patah pada area itu. Selanjutnya, desain configuration 1. Desain ini memiliki nilai keamanan yang cukup baik yaitu 2,76, lebih besar dari desain orisinal. Dan dilihat pada hasil simulasi, gradasi hijau mendominasi area pada support. Dan di gambar detail, terdapat sedikit saja area yang dengan gradasi merah. Selanjutnya, desain configuration 2. Desain ini memiliki nilai keamanan yang tertinggi dibanding dengan desain orisinal maupun configuration 1, yaitu sebesar 3,21. Bisa dilihat pada hasil simulasi, gradasi berwarna biru mendominasi area pada support, dan pada area gambar detail hanya sedikit gradasi warna hijau dan sedikit sekali gradasi berwarna merah. Masuk ke 3.4, yaitu analisis simulasi fatigue. Analisis fatigue ini bertujuan untuk mengetahui estimasi umur dari sebuah desain atau produk yang diberikan beban berulang dengan hasil dalam jumlah cycle. Masuk pada analisis fatigue pertama, yaitu pada desain orisinal.
Sebelumnya saya akan menjelaskan grafik yang ada pada samping kanan. Gradasi berwarna merah adalah estimasi umur terendah, gradasi warna hijau merupakan estimasi menengah, dan biru merupakan estimasi tertinggi. Pada analisis ini ditetapkan beban berulang dengan batas percobaan maksimal pada 500.000 cycle pada semua desain. Dan hasil analisis fatigue pada desain orisinal adalah sebesar 4.466 cycle. Bisa dilihat pada pada hasil simulasi terdapat area berwarna hijau dan merah yang kemungkinan merupakan area yang terjadi kebengkokan dan patah terlebih dahulu. Selanjutnya, desain configuration 1. Pada analisis fatigue, didapat estimasi umur terhadap configuration 1 hingga 99.653 cycle. Bisa dilihat pada hasil simulasi, warna gradasi biru lebih mendominasi, tetapi terdapat warna gradasi hijau dan merah pada bagian kisi support, yang mana merupakan titik terlemah pada desain, dan kemungkinan awal terjadinya kebengkokan, patah, rapuh pada area tersebut. Selanjutnya, desain configuration 2. Pada analisis fatigue didapatkan estimasi umur terhadap configuration 2 hingga 311.609 cycle. Bisa dilihat pada hasil simulasi, warna biru sangat mendominasi juga, dan pada detail gambar hanya ada sedikit gradasi berwarna hijau dan sedikit merah, yang mana merupakan titik terlemah pada desain dan kemungkinan awal terjadinya kebengkokan, patah, atau rapuh. Masuk ke 3.5, yaitu analisis perhitungan biaya produksi. Perhitungan biaya produksi yang dilakukan penulis adalah menggunakan contoh perhitungan harga pokok produksi, di mana biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja dan ditambah biaya overhead produksi. Biaya bahan baku pada desain orisinal adalah sebesar Rp4.148.983. Pada desain configuration 1 adalah sebesar Rp3.581.559, dan pada desain configuration 2 adalah sebesar Rp5.617.992. Lalu biaya tenaga kerja harian, yaitu jumlah UMK dibagi dengan estimasi 20 hari kerja. Maka dari itu, biaya tenaga kerja untuk 2 orang adalah Rp410.000 per hari. Lalu biaya overhead produksi, desain orisinal adalah sebesar Rp3.026.320, dan pada desain configuration 1 adalah sebesar Rp2.672.450, dan pada desain configuration 2 adalah sebesar Rp3.944.120. Lalu biaya setiap desain dihitung menggunakan perhitungan harga pokok produksi, di mana biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja, ditambah dengan biaya overhead produksi. Dan desain orisinal menghabiskan biaya Rp7.585.303, sedangkan desain configuration 1 menghabiskan biaya Rp6.664.900. Biaya tersebut lebih rendah 12,15% dari desain orisinal. Lalu desain configuration 2 menghabiskan biaya Rp9.972.112. Biaya tersebut lebih tinggi 31,47% dari pada desain orisinal atau cikal bakal tadi. Perbandingan antar desain. Desain orisinal digambarkan dengan balok berwarna orange, desain configuration 1 digambarkan dengan balok berwarna biru, dan desain configuration 2 digambarkan dengan balok berwarna merah. Pada analisis displacement bertujuan mencari nilai terkecil dari sebuah deformasi, dan grafik terendah ditunjukkan pada balok merah yaitu configuration 2. Pada analisis factor of safety bertujuan untuk mencari nilai keamanan tertinggi, dan grafik tertinggi ditunjukkan pada balok merah yaitu configuration 2. Pada analisis fatigue bertujuan untuk mencari
desain dengan jangka pakai yang lama. Maka grafik tertinggi ditunjukkan pada balok merah, yaitu desain configuration 2. Lalu pada analisis biaya produksi bertujuan untuk mencari biaya terendah, dan pada grafik ditunjukkan pada balok berwarna biru, yaitu configuration 1. Masuk ke bab 4, kesimpulan. Dan kesimpulan dari penulis adalah desain configuration 1 masih layak untuk digunakan karena biaya produksi yang rendah tanpa menyampingkan keamanan. Displacement pada config 1 juga terbilang kecil, dan factor of safety pada configuration 1 cukup baik, yaitu 2,76, serta umur produk yang cukup lama, yaitu 99.653 cycle. Namun jika memiliki biaya yang lebih dan biaya produksi bukan menjadi masalah, maka desain configuration 2 lebih disarankan karena memiliki kelebihan di sisi displacement yang lebih rendah, factor of safety yang lebih tinggi yaitu 3,21, dan fatigue yang lebih lama yaitu jangka pakai hingga 358.569 cycle. Bab 5, daftar pustaka. Sekian penjelasan dan presentasi sidang kedua dari saya. Terima kasih.